Pendidikan itu kayak lomba lari. Semua orang bilang startnya sama, ya enggak? Tapi di Indonesia itu bullshit. Kenapa gue bilang bullshit? Karena di sini kalau gue ibaratkan itu sebuah pertandingan lari. Ada yang startnya udah di trek aspal yang mulus, pakai sepatu lari yang mahal, dan ditambah minum minuman energi drink. Jadi larinya tuh kenceng. Tapi ada yang startnya di lumpur, kakinya nyeker, sama perutnya juga kosong. Ya boro-boro lari, bisa gerak pun juga udah syukur. Dan yang paling parah, ada pahlawan di pinggir lapangan yang udah capek-capek ngelatih, ngasih semua ilmunya, tapi gajinya cuma 300.000 sebulan. Serius ini. Hari ini kita bongkar habis kenapa sistem pendidikan di negeri kita bobrok. Kita bahas dua hal utama yang bikin bobroknya adalah kenapa garis start anak orang miskin sama anak orang kaya beda jauh banget. Dan gimana mirisnya nasib guru-guru honorer kita. Siap untuk 10 menit ke depan. Kita harus sadar sebelum anak-anak ini masuk ruang ujian, modal mereka udah timpang dari awal. Udah terlihat kesenjangannya. Oke, pertama soal fasilitas. Lu inget gak waktu pas pandemi, semua sekolah harus daring. Anak orang kaya itu sekolahnya di kamar ber-AC, belajarnya di depan laptop, wifi-nya kenceng, kalau nge-lag tinggal marah-marah kan sama operator. Sedangkan anaknya orang miskin, laptop, boro-boro, paling banter juga HP butut, itu pun juga kalau punya. Bahkan dia harus nongkrong di warung atau pinggir jalan, cuma buat nyari sinyal gratis atau numpang wifi. Gimana bisa lu nyuruh mereka bersaing kalau modal untuk belajarnya aja udah beda kayak bumi sama langit. Akses ke informasi dan materi udah pasti kalah telak. Terus yang kedua, ini yang paling penting, yaitu nutrisi. Otak itu ya kan kayak semacam mesin, terus butuh bensin super gitu buat berpikir optimal. Anak orang kaya, sarapannya udah jelas, susu, roti gandum, pokoknya vitaminnya lengkap deh, buah-buahan. Sedangkan anak orang miskin, kadang makan seadanya juga udah syukur, cuma nasi sama kerupuk atau mie instan. Jadi kalau di sekolah dia ngantuk atau susah fokus itu bukan karena dia bodoh, tapi karena otaknya kekurangan gizi. Gimana mau nyerap pelajaran fisika yang susah, yang butuh konsentrasi, kalau perutnya aja udah kelaparan? Ini bukan cuma masalah uang, ini masalah kualitas modal awal yang nggak bisa mereka beli. Dan yang ketiga, ini soal waktu luang setelah mereka pulang sekolah. Anak orang kaya pulang sekolah langsung cabut ke bimbel, ke les matematika, kursus bahasa Inggris. Ya karena itu bentuk investasi waktu dan uang orang tuanya buat nambah pintar anaknya. Sedangkan anaknya orang miskin, dia nggak bisa kayak gitu bro. Boro-boro pulang sekolah ikut bimbel. Terkadang dia harus bantuin orang tuanya jualan, nguli, terus kerja serabutan lah, kapan aja buat nambahin uang dapur. Jadi waktu dia buat mengulang pelajaran di rumah udah habis buat nyari uang. Apa yang gue sampein ini adalah sebuah realitas yang bener-bener terjadi di dalam ekosistem pendidikan di Indonesia. Coba deh lu jujur, menurut lu siapa yang bakal lebih siap buat ujian nasional di antara dua orang ini tadi? Jawabannya udah jelas, si kaya kan? Tapi ironisnya, yang mereka perebutkan adalah sekolah-sekolah negeri yang notabene lebih murah, bahkan gratis. Sekarang kita pindah dulu ke orang yang dijuluki pahlawan tanpa tanda jasa, yang ngajarin anak-anak ini biar pinter, guru honorer. Fokus ke inti masalahnya ya, kesejahteraan mereka itu nggak masuk akal. Lu bayangin, mereka ngajar dari SD sampai SMA, ngasih ilmu ke calon-calon pemimpin bangsa. Tapi gajinya ada yang cuma 300.000, ada yang cuma 700.000 sebulan. Serius ini, 300.000 sebulan itu buat bayar wifi-nya anak orang kaya juga nggak cukup, itu kurang. Gimana coba lu mau nyuruh guru itu fokus mendidik? Dan
nuntut guru jadi guru yang berkualitas, gimana? Kalau dia pulang ngajar aja masih mikirin besok gimana bayar kontrakan, atau malam ini harus narik ojek dulu biar dapurnya gebul, ya mereka harus putar otak kayak gitu. Kesejahteraan yang bobrok itu nggak cuma nyakitin gurunya, tapi juga nyakitin kualitas pendidikan yang kita semua dapat. Kita nggak bisa menuntut guru buat totalitas kalau negara aja nggak royal bayar mereka secara layak. Guru itu harusnya fokus sama materi, bukan sama cicilan beras. Bahkan gue punya teman kerja yang emang pendidikannya tuh guru, lulusan di salah satu universitas di Bogor. Tapi malah dia berhenti ngajar dan mutusin untuk jadi pekerja pabrik. Alasannya ya emang cuma gaji. Karena emang gaji yang waktu itu dia terima tuh cuma 1 jutaan per bulan. Lupa gue. Menurut gue itu kayak gak worth it sih. Dengan biaya kuliahnya dia, terus mengabdi sebagai guru dengan gaji segitu, dibandingkan sama yang tamatan SMA terus langsung diterima kerja gitu di perusahaan dengan gaji UMR. Lama-lama orang pada nggak mau jadi guru kalau sistemnya kayak gini. Ironis ya. Saya dan membuat saya buat di sini karena saya ingin anak-anak di sini bisa memiliki masa depan yang lebih baik dan memiliki pendidikan yang lebih. Karena saya melihat latar belakang pendidikan orang tua di sini rata-rata tidak sekolah, jadi itu yang rindu saya ubah supaya anak-anak mereka itu tidak seperti mereka lagi dan mereka memiliki pendidikan yang lebih dari orang tua mereka minimal seperti. Balik lagi ke si miskin dan yang kayak tadi. Setelah lu lari dengan modal yang udah beda jauh, sekarang lu sampai di garis finish yang makin sempit. Kita lihat data yang nunjukin pemerintah kurang serius nyiapin masa depan. Coba lu lihat grafiknya. Sekolah dasar itu banyak banget. SMP mulai berkurang. Nah, pas SLTA sederajat jumlah sekolahnya malah jauh lebih sedikit. Artinya apa? Semakin tinggi level pendidikannya, kesempatan lu buat sekolah semakin sempit. Kenapa pemerintah nggak serius ngebangun SMA yang banyak? Ini seakan pemerintah emang pengen menyaring gitu. Siapa yang boleh melanjutkan dan siapa yang harus berhenti. Setelah lu semua menjalani perbedaan fasilitas, nutrisi, dan waktu selama bertahun-tahun, sekarang semua siswa dipaksa bertarung di pintu gerbang yang sempit. Dan di sini ironi terbesarnya muncul. Anaknya si kaya yang sebenarnya mampu bayar sekolah swasta mahal, dia malah ikut berebut sekolah negeri yang notabene lebih murah bahkan gratis. Kenapa? Karena kualitas negeri itu top dan murah di mindset mereka. Nah, sedangkan si miskin yang secara akademik kurang, yang secara akademik tertinggal karena keterbatasan fasilitas tadi, malah kalah telak dalam persaingan ini. Efeknya apa? Efeknya si miskin terpental ke sekolah swasta non-unggulan pula, yang kualitasnya biasa aja, dan malah kadang biayanya tetap memberatkan. Si kaya sukses dapat sekolah negeri murah, atau masuk swasta unggulan. Jadi sistem ini memastikan yang miskin tetap miskin, dan yang kaya justru malah makin terjamin. Pendidikan yang harusnya jadi tangga naik, malah jadi pagar pembatas yang melanggengkan ketidakadilan sosial. Jelas ini tidak mencerminkan sila kelima dari Pancasila. Jadi pada intinya, pendidikan adalah investasi bangsa, bukan arena perjudian. Negara harus menjamin garis start yang sama untuk semua warganya. Kita harus menuntut perubahan struktural, kayak perbaiki gaji guru honorer sampai mereka bisa hidup layak. Masa iya sih manusia berprofesi guru digaji 300.000 sebulan? Kita juga harus perbanyak jumlah SMA, SMK, biar nggak ada lagi penyeleksian kejam kayak gini. Kita butuh perubahan yang serius. Gimana menurut lu? Apa pengalaman lu yang paling nyesek soal pendidikan di Indonesia? Coba tulis di komen. See you.